Bid'ah yang mampu menghidupkan sunnah. Padahal kata Wahabi, bid'ah pasti mematikan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kata Wahabi ini, bid'ah itu pasti mematikan sunnah. Bid'ah itu pasti mengkubur sunnah. Jadi kalau ada bid'ah, pasti sunnahnya Rasulullah mati. Kalau ada bid'ah, pasti sunnahnya Rasulullah SAW dikubur. Padahal itu hanya doktrin Wahabi saja. Mereka ini yang salah faham, salah fikir, memahami bid'ah. Oleh sebab itulah, mari kita tunjukkan bid'ah-bid'ah yang mampu menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Bid'ah yang pertama, bid'ah ilmu nahwu dan shorof. Ilmu nahwu dan shorof itu bid'ah. Siapa yang mengatakan tidak bid'ah? Karena makna bid'ah adalah kullu ma uhtitha wa ukhturi'a ala ghairi mithalin sabikin. Segala sesuatu yang diperbaharui, diada-adakan, ala ghairi mithalin sabikin, atas sesuatu yang tanpa contoh sebelumnya. Jadi ilmu nahwu dan shorof itu tanpa ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Zaman Nabi nggak ada membahas tentang mubtada, khobar, fi'il, fa'il, ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, ini maf'ul bih, nggak ada. Jadi ilmu nahwu dan shorof itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Kalau Wahabi mengatakan itu nggak bid'ah, itu kan menopang, itu kan ilmu. Lah, yang namanya bid'ah itu apa? Bid'ah kan segala sesuatu yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau Wahabi mengatakan bahwa ilmu nahwu dan shorof bukan bid'ah, sekarang kita tuntut, adakah zaman Nabi Muhammad SAW ilmu nahwu dan shorof? Pasti mereka akan mengatakan tidak ada. Lah kalau tidak ada berarti kan bid'ah. Mereka pasti muter lagi. Karena orang Wahabi itu salah fikir, salah memahami tentang bid'ah syar'iyah. Sedangkan para ulama salafus soleh membagi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah yang lugawiyah dan bid'ah syar'iyah. Semua bid'ah syar'iyah yaitu bid'ah yang menentang, yang menyalahi pada syariat Islam, maka pasti dolalah. Oleh sebab itu, bid'ah-bid'ah yang tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka walaupun bid'ah tapi hasanah. Malam yukhalif asyara'ah, selama tidak bertentangan, tidak menyalahi kepada syariat Islam, maka walaupun bid'ah tapi hasanah. Lah kalau Wahabi kan karena salah fikir, kan di dalam redaksinya kullu bid'atin dolalah. Kullu itu kan seluruhnya, tidak terkecuali. Iya, maksudnya adalah seluruh bid'ah yang menyalahi syariat Islam. Semua bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam pasti dolalah, gitu loh. Hi Wahabi, hi Wahabi, hi Wahabi. Karena gara-gara Wahabi salah ini, salah memahami bid'ah, menjadi fitnah di mana-mana. Fitnahnya orang Najd, yaitu bid'ah Wahabi. Yang salah memahami bid'ah yang bertentangan dengan pemahaman para ulama salafus soleh, yaitu para ulama yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga tahun 300 kemudian, 300 tahun kemudian. Itulah ulama salaf. Lah ulama salaf itu kan sudah paham tentang bid'ah yang secara bahasa, lugawiyah, bid'ah secara etimologi, dan ada bid'ah secara istilah terminologi syariat Islam. Yaitu semua bid'ah kullu ma uhtitha wa ikhturi'a fi dinil islami wa laysa lahu aslun minasyar'i. Segala sesuatu yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin di dalam agama Islam dan dia tidak punya dasar sama sekali dari syariat Islam, itulah bid'ah dhalalah. Adapun kalau ada hal baru tetapi sejalan dengan syariat Islam, bahkan bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, walaupun itu bid'ah tetapi hasanah, diterima di dalam Islam, diterima. Nyatanya ilmu nahwu dan shorof diterima. Ini kan bukti nyata bahwa ilmu nahwu dan shorof itu walaupun bid'ah tetapi mampu menghidupkan sunnah. Kalau tidak ada ilmu nahwu dan shorof, maka para ulama akan kesulitan memahami tentang kalamullah dan juga kalamnya Rasulullah SAW. Apalagi dalam shorof kan ada nih, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Zaman Rasulullah tuh nggak ada begitu-gituan, nggak ada.
Makanya ilmu sorof juga bid'ah, bid'ah tapi hasanah, begitu loh ya. Kemudian yang kedua, ilmu balaghah jelas. Ilmu balaghah ini, ilmu badi, ma'ani, bayan ini adalah ilmu yang bid'ah, diada-adakan di zaman Rasulullah dan tidak dikenal begitu. Tetapi dengan adanya ilmu balaghah kita bisa mengetahui tentang keindahan kalam Allah, keindahan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah lagi yang mampu menghidupkan sunnah yaitu ilmu tajwid. Zaman Rasulullah nggak ada itu bacaan ini gunnah, ini ikhfa, ini idhar, nggak ada, ini iklam, nggak ada itu. Istilah-istilah seperti itu nggak ada. Istilah seperti itu ada idhar, ikhfa, iklam dan seterusnya itu dibuat-buat, diada-adakan, namanya bid'ah untuk menjaga tata cara membaca Al-Qur'anul Karim dengan ilmu tajwid. Ini bid'ah. Tetapi hasanah begitu loh. Yang keempat, ilmu fikih. Zaman Rasulullah kan hanya ada Quran dan hadis, Quran hadis, Quran hadis. Kemudian zaman tabi'in generasi berikutnya ada namanya ilmu fikih untuk memahami tentang Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih itu bid'ah tetapi hasanah begitu. Kemudian yang kelima ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf apalagi ini ilmu tentang akhlak, lahir batin. Zaman Rasulullah juga nggak dikenal ya. Mereka hanya ashabus sufah. Tetapi oleh generasi para ulama berikutnya dijadikan ilmu tersendiri yaitu ilmu tasawuf, membahas tentang akhlak lahir dan batin. Bid'ah tetapi yang hasanah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, bagaimana orang itu bisa hidup zuhud, bisa hidup warok dan seterusnya. Itu ilmu tasawuf. Kalau Wahabi tidak mau tasawuf, makanya mereka itu nggak mau zuhud, nggak mau warok. Mereka itu kan berfoya-foya di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang keenam, ilmu kalam. Ilmu kalam ini untuk menjaga tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tidak ada ilmu kalam, membantah tentang ateisme, membantah tentang iltihad, membantah tentang orang-orang yang sesat di dalam i'tiqadnya, maka perlu ada ilmu kalam. Ilmu teologi itu sangat penting untuk mengcounter orang-orang kafir, untuk mengcounter akidah keimanannya orang-orang ateis. Makanya ilmu kalam itu disebut ilmu bid'ah karena diada-adakan, zaman Rasulullah nggak ada. Kemudian yang ketujuh, yasinan dan tahlilan. Ini juga bid'ah, jelas bid'ah ini. Tetapi hasanah, bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ya orang-orang yang awalnya nih nggak pernah ngaji, dengan adanya yasin dan tahlilan minimal mereka membaca yasin, mereka minimal membaca tahlil. Ini kan menghidupkan sunnah. Kemudian yang kedelapan, peringatan Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi walaupun setahun sekali, ini sangat mampu menghidupkan sunnah sehingga para generasi muslim itu mencintai Nabi, bangkit lagi mencintai tentang ilmu Al-Quran dan hadis, mampu menghidupkan sunnah dengan adanya Maulid Nabi. 9. Peringatan Isra Mi'raj. Ini juga mampu mengingatkan orang kepada sholat dan seterusnya. Inilah contoh bid'ah-bid'ah yang menghidupkan sunnah.